Assalamualaikum teman-teman, hai semua. Di videoku kali ini aku mau membuat roti sosis yang rasanya enak, lembut, dan juga cara buatnya mudah. Buat teman-teman yang mau tahu gimana cara aku buatnya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, boleh di subscribe dulu ya, biar aku lebih semangat lagi buat video-video baru. Langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama ini aku mau membuat tangzongnya dulu. Dan ini sudah aku siapkan 25 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 100 ml air panas. Ini aku masukkan bertahap, kemudian aku aduk-aduk hingga rata. Oh ya, buat teman-teman di rumah, kalau mau membuat tangzong ini bisa juga dimasak di atas kompor dengan api yang kecil, aduk hingga rata dan hasilnya lembut. Dan kalau sudah seperti ini, kemudian ini akan kita sisihkan, kita simpan ke dalam kulkas. Selanjutnya kita siapkan mangkuk. Masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian tambahkan 60 gram gula pasir. Tambahkan susu bubuk 1 saset atau setara 30 gram. Lalu tambahkan 4 gram ragi instan. Kemudian bahan ini akan kita aduk hingga rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita tambahkan 1 butir telur. Untuk telurnya ini aku gunakan ukuran sedang. Kita aduk kembali sebentar aja. Kalau sudah, kemudian kita masukkan 100 ml susu cair. Dan untuk susunya ini aku masukkan bertahap ya. Lalu aku aduk sebentar aja. Aku masukkan susu cair yang tahap kedua. Dan ini aku aduk lagi. Nah, ini susu yang terakhir aku masukkan semua. Lalu ini aku aduk hingga rata. Kalau sudah, kemudian akan kita masukkan tangzong yang sudah kita buat tadi. Dan ini dalam keadaan dingin ya, aku sudah masukkan ke dalam kulkas. Penambahan tangzong pada adonan roti ini bertujuan supaya nanti roti yang kita buat hasilnya itu lembut. Kalau teman-teman gak mau pakai juga gak apa-apa, bisa diganti dengan tambahkan bread improver sebanyak 1/4 sendok teh. Oh iya, buat teman-teman yang sudah subscribe dan dukung channel aku ucapkan terima kasih ya. Semoga kalian selalu dilimpahkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya, selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan. Nah, ini kalau sudah tercampur rata, kemudian akan kita mixer sampai setengah kalis. Nah, cara memixernya seperti ini. Jadi kita dorong ya dari bagian belakang ke depan. Kita lakukan sampai setengah kalis. Dan kalau sudah setengah kalis seperti ini, kemudian ini akan kita tambahkan margarin sebanyak 30 gram. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Selanjutnya ini akan kita mixer kembali hingga adonannya kalis. Untuk lama yang aku gunakan kurang lebih sekitar 15-20 menit sampai adonan ini benar-benar kalis. Setelah kurang lebih 20 menit, ini adonannya sudah kalis, kemudian akan kita matikan mixer. Jangan lupa lapisi tangan kita menggunakan margarin tipis-tipis ya, supaya pada saat kita memegang adonan tidak lengket. Adonan kalis, jika pada saat kita ambil sebagian kemudian kita rentangkan, sudah membentuk lapisan window pane seperti ini, tandanya sudah kalis. Kemudian akan kita pindahkan ke meja kerja. Untuk meja kerjanya ini sudah aku lapisi dengan silikon seperti ini ya. Kemudian akan aku bagi rata menjadi 10 bagian. Jika ditimbang dari satu adonan ini aku menghasilkan sekitar 620 gram. Dan untuk satu bagiannya ini seberat 62 gram. Kalau sudah semua kita bagi menjadi 10, kemudian ini akan kita bentuk. Aku ambil satu bagian kemudian aku pipihkan seperti ini. Teman-teman juga bisa dengan rolling pin ya untuk memipihkan. Kalau aku simple aja seperti ini, aku pipihkan kemudian aku gulung ke bagian atas. Nah, kemudian ini akan aku letakkan di paper case seperti ini. Kalau sudah, kemudian akan kita sematkan sosis di bagian atas. Untuk sosisnya bebas aja, kalau teman-teman mau samaan seperti aku, ini aku gunakan sosis ayam.
Teman-teman juga bisa menggunakan sosis sapi. Dan hasilnya seperti ini, kemudian ini akan kita sisihkan dulu. Selanjutnya ini akan aku contohkan sekali lagi ya. Aku ambil satu adonan, kemudian aku pipihkan menggunakan telapak tangan seperti ini. Kalau teman-teman mau pakai rolling pin juga boleh, atau samaan seperti aku ini juga boleh. Dan kalau sudah pipih, kemudian aku gulung dari bagian bawah ke bagian atas. Jika sudah berbentuk seperti ini, kemudian kita letakkan di atas paper case. Bagian atasnya akan kita sematkan satu buah sosis. Jangan lupa ditekan ya, supaya nanti tidak lepas sosisnya. Dan ini hasilnya, semua sudah aku bentuk. Sebelum kita oven, kita akan istirahatkan terlebih dahulu selama kurang lebih 45 menit, atau sesuaikan dengan cuaca dan kondisi di rumah teman-teman masing-masing. Setelah kurang lebih 45 menit, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian ini akan aku tambahkan topping di bagian atasnya. Untuk toppingnya aku menggunakan saus pedas, kemudian mayonaise, dan juga irisan daun seledri. Untuk irisan daun seledri, teman-teman jika ada boleh menggunakan oregano ya, karena aku nggak ada, jadi aku pakai daun seledri aja. Dan ini dari satu loyang tadi, karena terlalu penuh jadi aku ambil satu persatu supaya nanti pada saat kita panggang tidak saling berhimpitan. Kita beri topping terlebih dahulu. Ini akan aku semprotkan saus sedikit aja ya. Kalau misalnya teman-teman gak suka pedas, boleh menggunakan saus tomat. Nah, setelah saus, kemudian bagian atasnya ini aku beri mayonaise. Untuk toppingnya ini bebas aja ya, kalau teman-teman mau lebih banyak boleh, atau sedikit juga boleh, sesuaikan dengan selera teman-teman di rumah. Pada proses ini teman-teman jangan lupa sudah panaskan oven. Setting oven menggunakan api atas bawah dengan suhu 180 derajat. Sebelum digunakan panaskan terlebih dahulu kurang lebih selama 10 menit. Dan topping yang terakhir ini aku taburi dengan daun seledri. Ini secukupnya aja ya, nggak usah terlalu banyak, ini hanya untuk pemanis aja. Nah, ini siap untuk kita oven. Semua sudah aku beri topping dan ovennya juga sudah aku panaskan ya. Ini akan kita oven kurang lebih selama 15 menit atau sampai matang. Sesuaikan dengan oven teman-teman di rumah ya, karena biasanya beda merek oven itu biasanya berbeda. Dan setelah kurang lebih 15 menit ini rotinya sudah matang, kemudian akan kita keluarkan dari oven, kemudian akan kita lanjutkan untuk mengoven sisanya tadi. Hasil rotinya seperti ini, kemudian ini akan kita olesi dengan margarin tipis-tipis supaya terlihat mengkilap dan tidak kering. Nah, setelah kita olesi margarin tipis-tipis bagian atasnya, hasilnya seperti ini ya, terlihat sangat glowing. Sekarang aku mau cobain dulu gimana rasa roti yang sudah kita buat tadi. Ini aku ambil satu dan kelihatan bagian bawahnya tidak gosong serta kelihatan juga matang merata. Roti ini bisa untuk ide snack pada saat anak-anak sekolah ya. Ini beneran sangat lembut, kelihatan dari teksturnya ya, empuk dan lembut banget. Sekarang aku mau cobain dulu gimana rasanya. Bismillah. Rasanya enak menurut aku, rotinya juga manisnya pas, gurih dari sosisnya ini berasa banget. Buat teman-teman wajib coba di rumah karena cara membuatnya juga mudah ya. Buat teman-teman terima kasih yang sudah menonton video aku sampai habis. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video baru dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum.